Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak hat-trick dan membawa Portugal menang telak 5-0 atas Luxembourg di kualifikasi Piala Dunia 2022. Portugal sudah unggul 3 gol saat pertandingan baru berjalan 18 menit. 2 gol awal Portugal dipersembahkan oleh Cristiano Ronaldo melalui titik penalti. Penalti pertama Ronaldo yang diarahkan ke gawang mengecoh kiper Luxembourg, Anthony Morris, di menit ke-8. 5 menit berselang, Ronaldo kembali muncul sebagai eksekutor penalti. Cristiano Ronaldo dilanggar oleh Morris di kotak terlarang dan wasit Benoit Bastien memutuskan memberi penalti untuk Portugal. Penalti kedua Ronaldo ini sempat harus diulang saat eksekusinya sudah membuat bola masuk ke gawang. Meski demikian, Ronaldo tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di kesempatan kedua. Pada menit ke-18, giliran Bruno Fernandes yang menggentarkan gawang Luxembourg menerima sodoran bola dari Bernardo Silva. Fernandes melepaskan tembakan keras yang tidak bisa dihalau sempurna oleh Morris. Setelah unggul 3 gol dalam waktu cepat, Portugal berusaha keras menambah gol, tetapi skor tidak berubah hingga babak pertama usai. Masuk ke babak kedua, Luxembourg coba mencetak gol balasan pada menit 53. Tendangan Daniel Sinani bisa dibendung oleh Rui Patricio. Di menit ke-68, Ronaldo melepaskan tembakan salto yang meluncur deras ke gawang, tetapi Morris bisa menepisnya dengan baik. Dalam skema sepak pojok yang terjadi kemudian, gawang Luxembourg malah bobol oleh João Palhinha. Portugal unggul 4-0 di menit 69. Ronaldo akhirnya memastikan catatan hat-trick di menit 87. Ronaldo berhasil menyundul bola hasil umpan. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Kapten mereka Harry Maguire dilaporkan sudah mulai berlatih usai mengalami cedera. Menurut laporan tersebut, Harry Maguire terpantau ada di Carrington pada awal pekan ini. Ia sudah mulai berlatih di tim utama MU, namun ia masih berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya. Ia juga dilaporkan masih berlatih dengan intensitas ringan dan belum melakukan latihan kontak fisik dengan rekan-rekannya. Melihat kondisi tersebut, Harry Maguire diragukan bisa bermain melawan Leicester City nanti. Sang bek kemungkinan butuh sekitar 1 pekan lagi agar bisa berlatih penuh dan mengembalikan kebugarannya. Situasi ini membuat MU agak dilematis di akhir pekan nanti karena Rafael Varane juga baru-baru ini mengalami cedera. Manchester United terancam kehilangan Jesse Lingard tanpa mendapatkan uang dari kepergiannya. Oleh karenanya, klub berjuluk Setan Merah tersebut berencana menjualnya di bursa transfer musim panas nanti. Seperti yang diketahui, Manchester United memiliki banyak talenta di lini tengahnya. Paul Pogba dan Bruno Fernandes sudah hampir pasti tidak tergantikan. Bahkan pemain sekaliber Donny van de Beek cuma jadi penghangat bangku cadangan. Jesse Lingard sudah menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol dalam beberapa penampilan terakhir. Namun itu tidak cukup untuk membuat Ole Gunnar Solskjaer mau memberinya kesempatan tampil lebih sering. Selama Ole Gunnar Solskjaer memenuhi permintaan tersebut, besar kemungkinan Lingard akan pindah ke klub lain. Dan kalau itu sampai terjadi, MU lebih memilih menjualnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Manchester United tahu bahwa posisinya sama sekali tidak menguntungkan kalau Lingard sampai tidak memperpanjang kontrak. Oleh karenanya, mereka dikabarkan bersedia melepas Jesse Lingard dengan harga murah. Dilansir dari Mirror, MU cuma mematok harga 15 juta pound sterling buat Jesse Lingard. Penurunan yang signifikan dari musim panas kemarin, di mana mereka memasang harga 25 juta pound sterling untuk sang pemain. Jesse Lingard sempat didekati oleh West Ham United ketika bursa transfer musim panas masih dibuka. Namun pada akhirnya mereka belok ke Nikola Vlasic yang didatangkan dari CSKA Moskow dengan mahar 25,7 juta pound sterling. Leicester City diketahui sebagai salah satu peminat Jesse Lingard di musim panas kemarin. Selain itu, ia juga dikabarkan masuk dalam daftar belanja Newcastle United yang baru dipegang oleh pemilik baru asal Arab Saudi.
Juventus serius menginginkan jasa pemain Manchester United Donny van de Beek. Menurut kabar, perwakilan klub sudah membuka obrolan dengan sang agen pemain untuk mendiskusikan kepindahan di bulan Januari nanti. Talenta Van de Beek akan menjadi sia-sia kalau selalu duduk di bangku cadangan. Oleh karenanya, pemain berumur 24 tahun tersebut akan mencoba untuk membuka pintu keluar dari Old Trafford pada bulan Januari nanti. Juventus adalah salah satu klub yang meminati jasanya. Dan menurut laporan dari La Stampa, Federico Cherubini selaku direktur Juventus telah melakukan obrolan dengan agen Donny van de Beek. Calcio Mercato melaporkan kalau Juventus tidak akan membeli Van de Beek secara permanen. Penawaran mereka hanya sebatas peminjaman dengan opsi atau kewajiban membeli pada akhir musim. Juventus pun harus cepat kalau menginginkan jasa Donny van de Beek, sebab diketahui bahwa juga Everton yang hampir mendapatkan sang gelandang di musim panas kemarin berniat untuk mencoba merekrutnya lagi di bulan Januari. Phil Jones bisa jadi akan comeback ke skuad Manchester United pada akhir pekan ini menyusul krisis di lini pertahanan yang kini dialami tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut. Kini seperti dilansir The Sun, dengan cederanya Rafael Varane dan Harry Maguire, bek tengah tersisa di skuad United kini ada 3, yakni Phil Jones, Victor Lindelof, dan Eric Bailly. Satu tempat hampir pasti didapat oleh Lindelof, sedangkan satu lagi kini menjadi rebutan antara Phil Jones dan Eric Bailly. Keputusan kini ada di tangan Ole Gunnar Solskjaer. Akhir pekan ini Manchester United akan melakoni laga cukup berat ketika harus bertandang ke markas Leicester City King Power Stadium. Sebelumnya Phil Jones sudah masuk ke skuad United kala berhadapan dengan West Ham United di Carabao Cup. Namun bek 29 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan sepanjang laga. Jika memang Ole Gunnar Solskjaer pada akhirnya memilih untuk menurunkan Phil Jones, maka ini akan menjadi laga kompetitif pertamanya sejak menghadapi Tranmere 19 bulan lalu. Selama ini, Phil Jones lebih sering bermain kala Manchester United melakoni laga persahabatan tertutup dan ikut memperkuat tim Setan Merah U23. Manchester United menurut salah satu legendanya Brian Robson sudah punya pemain yang menyandang gelar The Next Ryan Giggs. Pemain tersebut tidak lain adalah Cristiano Ronaldo. Ryan Giggs punya karir yang sangat ikonik di United. Giggs bermain sangat konsisten untuk waktu yang lama. Giggs memulai karir bersama United pada usia belasan dan pensiun ketika berusia 42 tahun. Ryan Giggs telah meninggalkan warisan besar di United. Giggs menjadi pemain dengan jumlah penampilan banyak. Giggs juga sangat monumental karena masih berada pada level kompetitif pada usia ketika mayoritas pemain sepak bola sudah pensiun. Bukan Mason Greenwood, bukan juga Daniel James yang sudah pindah ke Leeds United, yang menurut Robson layak mendapatkan predikat The Next Ryan Giggs. Predikat itu lebih banyak disematkan pada Ronaldo yang masih konsisten pada usia senja. Ronaldo kini sudah berusia 36 tahun, tapi dari sisi level permainan Robson sama sekali tidak ragu pada Ronaldo. Bahkan Robson merasa kehadiran kapten timnas Portugal itu membawa banyak hal positif bagi United. Bagaimanapun Ronaldo datang ke United untuk bisa besar. Ronaldo mendapat gaji mahal dan United bisa mendapat lebih dari sekedar gol darinya. United bisa menjadikan Ronaldo sebagai teladan bagi pemain lain. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan peringatan kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menyebut bahwa sang manajer halus memulai memenangkan trofi juara jika ia masih ingin menjadi manajer Setan Merah. Paul Scholes menilai sejauh ini Ole Gunnar Solskjaer masih layak menangani MU karena ia menilai sang manajer berhasil mengeluarkan performa terbaik MU di musim ini. Paul Scholes juga menilai Ole Gunnar Solskjaer sudah tidak punya alasan untuk tidak memenangkan sesuatu di musim ini. Ia menilai wajib hukumnya bagi Ole Gunnar Solskjaer memenangkan trofi juara jika ia masih ingin menangani Setan Merah. Saya rasa di musim lalu kita tidak berekspektasi terlalu tinggi, namun saat ini kita semua punya ekspektasi bahwa mereka harus semakin dekat untuk memenangkan gelar juara. Bagi saya pribadi, United belum saatnya mengistirahatkan pemain-pemain mereka. Mereka harus turun dengan kekuatan terbaik mereka di setiap laga, ujarnya.
Manchester United kembali memiliki pemain baru dalam daftar belanja mereka. Setan Merah dilaporkan akan menjajal mendatangkan Wilfried Ndidi dari Leicester City. Menurut laporan tersebut, MU sebenarnya sudah lama mengamati aksi Ndidi di Leicester City. Sang gelandang didatangkan untuk menggantikan peran N'Golo Kante. Sejauh ini, ia selalu menjadi pemain yang bisa diandalkan di lini tengah The Foxes. Melihat performa apik gelandang 24 tahun itu, membuat MU jadi tertarik untuk mengamankan jasanya. Laporan itu mengklaim bahwa MU saat ini mulai menyusun rencana untuk merekrut Ndidi. Mereka kabarnya akan mencoba mendatangkan Ndidi di awal tahun 2022. Mereka dikabarkan sudah menyusun rencana untuk mendatangkan sang gelandang. Mereka juga diyakini mulai mendekati agen Ndidi untuk menawarkannya kesempatan untuk pindah ke Old Trafford. Kontrak Ndidi di Leicester City masih bertahan hingga tahun 2024. Ia dilaporkan bisa diangkut di kisaran angka 60 juta pound sterling. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Bek mereka Rafael Varane dilaporkan bakal absen di laga melawan Leicester City. Menurut laporan tersebut bahwa Rafael Varane bakal absen karena mengalami cedera. Ia mengalami cedera di pertandingan final UEFA Nations League. Ia ditarik keluar sebelum babak pertama berakhir akibat cedera itu. Ia didiagnosis mengalami cedera di otot aduktor paha kanan sehingga ia harus absen melawan Leicester City nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Varane kemungkinan besar tidak akan absen lama di MU karena cedera yang ia alami diprediksi tergolong kategori sedang. Jadi ia tidak perlu sampai naik meja operasi untuk menyembuhkan cedera itu. Ia diprediksi bakal absen sekitar 3 pekan untuk menyembuhkan cedera yang dialaminya itu. Manchester United punya beberapa pemain yang bisa jadi pengganti absennya Rafael Varane. Ada Eric Bailly dan Phil Jones yang bisa menggantikan peran sang bek.